أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Tuhanku memerintahkan berbuat adil, dan pusatkanlah perhatianmu di setiap tempat ibadah, dan suruhlah dia dengan setulus ketaatan kepadanya, sebagaimana dia memulai penciptaanmu pertama kali. Demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Satu golongan telah dia beri petunjuk, dan segolongan lain telah pasti atas mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka itu meninggalkan Tuhan dan menjadikan setan-setan sebagai sahabat selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Wahai Bani Adam, pakailah perhiasanmu di setiap tempat ibadah, dan makanlah serta minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hari ini, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk meresmikan masjid Anda. Pembangunannya telah selesai beberapa waktu lalu, namun peresmiannya dilaksanakan sekarang ini. Pada awalnya, di sini dibangun sebuah aula sebagai masjid, namun sekarang masjid yang resmi telah dibangun oleh Anda. Alhasil, kini telah dibangun masjid yang indah dan cukup luas dari segi daya tampung. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada mereka semua yang telah ikut ambil bagian dalam pembangunan masjid ini untuk dapat memenuhi hak masjid ini. Semoga Anda membangun masjid ini murni semata-mata demi meraih ridha Allah Ta'ala dan meraih keberkatan dari sabda Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di mana beliau pernah bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan membangun rumah untuknya di surga. Tujuan dari masjid yang dibangun untuk keridhaan Allah Ta'ala tidaklah berakhir setelah selesainya pembangunan, melainkan
seseorang akan menjadi penerima keridaan Allah Ta'ala hanya apabila dia menjalankan perintah-perintahnya, memenuhi hak ibadah kepadanya, memenuhi hak-hak para hamba, mengutamakan agama di atas dunia dengan kesetiaan dan keikhlasan, serta memenuhi hak baiatnya. Kita beruntung bahwa kita telah menerima imam zaman dan pecinta sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hendaknya senantiasa ingat bahwa dengan mengimani Hadrat Masih Maud alaihi salam dan berbaiat kepada beliau alaihi salam, kita telah diberikan tanggung jawab yang besar. Tugas kita tidaklah selesai dengan berbaiat kepada beliau alaihi salam, melainkan menjadi lebih bertambah dari sebelumnya. Barulah kita akan menjadi pewaris nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Alhasil, setiap kita hendaknya memahami tanggung jawab kita, merupakan tanggung jawab kita untuk memakmurkan masjid ini, adalah tanggung jawab kita untuk saling bersikap kasih sayang satu sama lain, adalah tanggung jawab kita untuk menyebarkan pesan toleransi dan persaudaraan di dunia, adalah tanggung jawab kita untuk menyampaikan pesan ajaran Islam yang indah kepada dunia, adalah tanggung jawab kita untuk memberikan perhatian terhadap perbaikan diri kita dengan doa-doa yang tak pernah putus, adalah tanggung jawab kita untuk memikirkan perbaikan generasi keturunan kita. Kemudian barulah kita akan bisa memenuhi hak masjid. Pada satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Bangunlah masjid dimanapun Islam akan diperkenalkan." Kini dengan dibangunnya masjid ini, Islam akan diperkenalkan di kawasan ini. Beberapa tetangga juga datang dan mengungkapkan kesan baik mereka. Meskipun akhir-akhir ini banyak orang yang datang, terjadi keramaian dan kebisingan. Beberapa hari yang lalu, seorang tetangga yang sangat dekat datang berkunjung dan beliau mengatakan bahwa kami senang bertetangga dengan Anda. Tetapi kita tetap harus menjaga perasaan tetangga kita dan hendaknya tidak membuat keributan dan kebisingan yang tidak perlu di sini, serta melakukan segala sesuatunya dalam koridor hukum. Bagaimanapun, para tetangga akan mengenal masjid ini dan mereka yang lewat di jalan pun akan mengenalinya. Dan jalan pengenalan yang telah terbuka ini juga akan membuka jalan-jalan pertabligan Anda. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus menjadi suri teladan ajaran Islam dan hendaknya demikian. Dunia harus melihat perbedaan yang jelas bahwa di tengah masyarakat duniawi ini terdapat orang-orang yang seraya tinggal di dunia ini dan melakukan pekerjaan duniawi. Mereka juga mengutamakan agama di atas dunia dan menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga bersimpati kepada makhluk serta memberikan manfaat kepada makhluk. Ketika orang-orang duniawi melihat hal ini, rasa ingin tahu akan muncul dalam diri mereka, dan kemudian ini akan membuka jalan bagi tabligh Islam. Jadi, sekarang setiap Ahmadi perlu menjadi cerminan dari pengamalan ajaran Islam lebih dari sebelumnya. Dalam ayat-ayat yang saya tilawatkan tadi, Allah Ta'ala telah menarik perhatian pada beberapa tanggung jawab orang-orang yang berhubungan dengan masjid. Yang paling pertama, Allah Ta'ala berfirman bahwa tegakkanlah keadilan. Dan di tempat lain dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan berlaku adil, bahwa permusuhan suatu kaum sekalipun hendaknya jangan menjauhkan kalian dari keadilan. Sekarang, dengan standar yang merupakan penegak keadilan ini,
Seseorang bahkan tidak dapat menyimpan pemikiran yang keliru mengenai orang lain. Tidak ada lagi persoalan mendatangkan kerugian pada orang lain. Bahkan orang-orang yang seperti ini akan mencari kesempatan untuk bagaimana ia dapat berkontribusi memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ketika orang yang menegakkan hak-hak seperti ini ada, maka secara pasti ia akan memberikan pengaruh yang baik terhadap lingkungan. Dan pengaruh yang baik ini akan membuka jalan-jalan pertabligan. Alhasil, kaitannya dengan masjid, nasihat pertama yang disampaikan Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin dan orang-orang yang datang ke masjid adalah, penuhilah hak-hak para hamba, dan untuk itu, perkara yang terpenting adalah menegakkan keadilan. Sekarang, ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk menegakkan keadilan, bahkan terhadap pihak eksternal serta para musuh, maka betapa kita harus bersikap kasih sayang terhadap orang-orang di internal kita sendiri. Dan ketika kondisi ini tercipta, maka pandangan kasih sayang Allah Ta'ala akan tertuju kepada orang-orang yang seperti itu. Ketika mereka masuk ke masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menerima ibadah mereka. Namun, jika seseorang tidak memperlakukan istrinya dengan baik di rumahnya, selalu menjadikannya sasaran ejekan dan hinaan, anak-anak menjauh karena takut kepadanya, dan dengan perbuatannya dia juga menyebabkan anak-anak jauh dari agama, maka pengkhidmatannya terhadap jemaat maupun amalan-amalan ibadah orang tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Dikarenakan dua perbuatannya ini, ia tidak sedang menipu orang lain, tetapi justru menipu dirinya sendiri. Alhasil, mukmin sejati adalah yang menegakkan keadilan di kalangan internal maupun eksternal, yang ucapan serta tindakannya sama baik di dalam maupun di luar. Dan inilah orang-orang yang pada hakikatnya memenuhi hak memakmurkan masjid. Karena hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Alhasil, adalah tugas kita untuk meraih standar ini. Jika tidak, maka hanya sekedar membangun masjid atau datang ke sini, lalu melaksanakan salat dengan tergesa-gesa untuk meringankan beban, hal ini sama sekali tidak berarti. Dan ketika seseorang meraih standar ini, maka kemudian ia layaknya seorang anak kecil yang maksum dalam pandangan Allah Ta'ala. Ia akan meraih kesudahan yang baik, karena di samping hak Allah Ta'ala, ia pun memenuhi hak para hamba. Alhasil, seseorang hendaknya jangan berbangga bahwa ia rajin salat, datang ke masjid 5 kali, dan mengerjakan tugas-tugas jemaat, maka berpikir bahwa itu sudah cukup. Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang tidak memenuhi hak-hak para hamba, dia juga tidak memenuhi hak Allah Ta'ala. Alhasil, hendaknya kita jangan berpuas diri. Hamba yang sejati dan orang yang memakmurkan masjid adalah yang memiliki rasa takut terhadap Allah Ta'ala dan mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kembali memberikan penekanan bahwa jika kalian tidak mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, tidak berusaha keras untuk mengarahkan urusan-urusan kalian di jalan yang benar, seraya memurnikan agama untuk Allah Ta'ala, dan tidak secara terus-menerus memberikan perhatian terhadap taubat dan istighfar, maka setan akan menguasai kalian. Alhasil, seraya bersujud di hadapan Allah Ta'ala, berilah perhatian secara terus-menerus terhadap taubat dan istighfar. Dalam lingkungan duniawi di masa sekarang ini, secara khusus perlu untuk memberikan perhatian terhadap hal ini, barulah kita akan meraih kesuksesan dan hadir di hadapan Allah Ta'ala layaknya seorang anak kecil yang maksum. Kemunduran Islam dimulai karena rusaknya kondisi umat Islam,
ketika mereka menjadikan keadilan dan amal-amal ibadah sebagai ajang pamer atau tidak menunaikan haknya, dan kemudian semuanya menjadi sia-sia. Memang mereka membangun masjid-masjid yang indah dan sedang terus membangunnya, dan akhir-akhir ini ada upaya untuk menghancurkan masjid-masjid Ahmadiyah di Pakistan dengan alasan karena bentuk masjid-masjid Ahmadiyah tidak seperti masjid-masjid mereka, tidak memiliki menara, tidak memiliki mihrab. Namun, para ibadur Rahman tidak lahir di masjid-masjid mereka tersebut. Mereka menganggap ini sebagai suatu kebanggaan, bahwa mereka berbuat zalim terhadap para Ahmadi, atau berupaya membujuk para Ahmadi untuk mengikuti jalan yang benar menurut versi mereka. Bagaimanapun, pada masa-masa sebelumnya, kemerosotan ini justru terjadi dikarenakan masjid-masjid hanya ramai secara zahir. Memang terlihat juga segelintir Muslim sejati, namun secara umum telah terjadi kemerosotan. Bagaimanapun, semua ini pasti akan terjadi, dan Hadrat Rasulullah SAW telah mengabarkan mengenai hal ini. Namun, setelah zaman kegelapan, zaman terang benderang telah tiba dengan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan kita telah mendapatkan taufik untuk baiat kepada pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW ini, dengan janji bahwa kita akan mengutamakan agama di atas dunia, dan akan menjalankan perintah-perintah Al-Quran. Maka, sebagaimana telah saya katakan, kita hendaknya memberikan banyak perhatian terhadap kondisi diri kita. Kita hendaknya menyelamatkan masjid-masjid kita dari kondisi seperti masjid-masjid para ghair Ahmadi tadi, yang mengenainya terdapat riwayat dari Hadrat Ali radhiyallahu anhu bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, tidak lama lagi akan datang suatu zaman ketika tidak ada yang tersisa dari Islam selain namanya, tidak ada yang tersisa dari Al-Quran selain kata-kata. Masjid-masjid orang-orang di masa itu secara zahir nampak ramai, namun kosong dari petunjuk. Ulama mereka adalah seburuk-buruk makhluk di antara semua makhluk yang menghuni kolong langit. Fitnah akan muncul dari mereka dan akan berbalik kepada mereka. Dan inilah yang kita saksikan di banyak masjid orang-orang Islam akhir-akhir ini. Jadi, situasi yang kita lihat hari ini adalah merupakan peringatan bagi kita. Di dalam masjid-masjid tersebut, tidak ada apa-apa selain menimbulkan kekacauan, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa mereka memprovokasi untuk merobohkan menara dan mihrab-mihrab masjid kita, karena mereka menganggapnya bukan masjid, melainkan tempat ibadah saja. Mereka tidak melakukan pengkhidmatan terhadap Islam, tidak menegakkan keadilan. Alhasil, kondisi ini memberikan pelajaran bagi kita untuk bagaimana kita harus memenuhi hak-hak masjid dan sesama manusia dengan penuh ketulusan. Dalam menafsirkan ayat pertama dari ayat-ayat ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Islam telah menjadi lemah bahkan dalam corak lahiriah dan fisiknya. Kekuatan dan ketangguhan tidak dimiliki oleh pemerintahan Islam masa ini. Begitupun dari sisi ruhani, hal-hal yang dulu diajarkan dalam Mukhlisina Lahuddin tidak nampak lagi contohnya. Secara internal, kondisi Islam sudah sedemikian lemah, sedangkan pihak musuh ingin melancarkan serangan untuk menghancurkan Islam dari arah luar. Pihak musuh Islam beranggapan bahwa umat Islam bahkan lebih buruk dari anjing dan babi sekalipun. Tujuan dan niat mereka semata-mata hanya ingin menghancurkan Islam dan membinasakan umat Islam. Saat ini tidaklah mungkin untuk menghadapi mereka tanpa kitab ilahi dan tanpa dukungan dan tanda-tandanya yang terang. Dan untuk tujuan ini Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini dengan tangannya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, kita yang notabene merupakan murid Hadrat Masih Maud alaihissalam, jika kita tidak memenuhi hak baiat dan tidak memperbaiki kondisi diri sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tidak selalu mengawasi kondisi dirinya,
maka kita tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memenuhi hak baiat pada masa kebangkitan Islam yang kedua kali ini. इनका मुकाबला मुमकिन नहीं और इसी गर्ज के लिए खुदा ताला ने अपने हाथ से Kitalah yang harus mengembalikan kredibilitas Islam yang telah hilang. Kondisi yang dilukiskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah gambaran yang sangat mengerikan, dan seperti inilah faktanya. Kita harus memberitahu dunia bahwa kalian yang menaruh kebencian terhadap Islam dan Muslim, dan menurut kalian mereka lebih buruk dari binatang sekalipun, tetapi ingatlah bahwa mereka inilah orang-orang yang dengan mengamalkan ajarannya dapat menjaga kelangsungan hidup dunia. Maka dengan penuh keyakinan diri dan memohon ridho Allah Ta'ala sambil bersujud di hadapannya, kita harus bekerja untuk membimbing dunia. Beberapa anak muda bertanya. Seorang anak muda bertanya, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang mengolok-olok kita? Saya katakan hal yang sama kepadanya, yakni kembangkan rasa percaya diri dan berpegang pada keyakinan bahwa hari ini kelangsungan hidup dunia ada di tangan kita, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Masih yang dijanjikan dan kekasih sejati Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkan dunia. Allah Ta'ala telah mengutusnya untuk menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dan sekarang hanya dengan menjalinkan diri dengannya lah Anda dapat menata kehidupan dunia dan akhirat. Beritahukan kepada orang-orang duniawi bahwa kalian tidak boleh senang dengan gemerlap dunia dan kemajuannya. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal. Dan jika seseorang pergi ke sana dengan tangan kosong, maka dia akan menghadapi kemurkaan Allah, dan kemudian Allah Maha Tahu apa yang dia lakukan. Tetapi kita harus selalu memperhatikan bahwa ketika kita membuat dunia menyadari akan rincian tersebut, maka setiap kata dan tindakan kita pun harus sesuai dengan ajaran ini. Standar ibadah kita pun harus tinggi. Begitu juga standar pemenuhan hak-hak hamba. Alhasil, Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian bersabda lebih lanjut dalam menggambarkan kondisi umat Muslim dan Islam. Saat ini telah timbul perbedaan dalam kandungan nama Islam. Semua akhlak buruk telah memenuhinya. Artinya, akhlak mulia sudah sedemikian pudar, dan keikhlasan yang disebutkan dalam Mukhlishina Lahuddin telah terbang ke langit. Kesetiaan kepada Tuhan, ketulusan, cinta dan ketawakalan kepada Tuhan telah menjadi seperti tidak ada. Sekarang Tuhan menghendaki untuk menghidupkan kembali kekuatan-kekuatan itu lagi. Maka kita patut bersyukur bahwa kita telah menyatukan diri dengan utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menopang keadaan Islam yang telah jatuh ini. Non-Muslim dan orang-orang anti-Islam yang menyerang Islam dan menganggap agama agung ini memalukan dan hina, di dalamnya ada andil umat Islam juga. Jika seandainya kondisi umat Islam tidak rusak, maka pihak musuh tidak akan pernah berani untuk menyerang Islam. Namun pada masa ini, kitalah yang akan menegakkan standar kesetiaan kepada Tuhan. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, kita yang harus mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala dengan ketulusan dan kesetiaan, kitalah yang harus menebar cinta di setiap tempat dan menghilangkan kebencian. Kitalah yang harus memiliki ketawakalan sempurna terhadap Allah Ta'ala, bahwa Tuhanlah pencipta segalanya, dan Islamlah yang saat ini merupakan agama yang sempurna dan akan unggul di dunia. Dan untuk itu, kita harus mengerahkan segenap kapasitas kita dan menjadi penolong Hadrat Masih Maud alaihissalam.
ini adalah takdir Tuhan, pekerjaan yang Dia serahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan janji-janji yang Allah berikan kepada beliau akan tergenapi, insya Allah. Jika kita membantu dalam hal ini, maka kita akan menjadi peraih karunia Allah Ta'ala. Jika kita tidak bergerak maju, Allah Ta'ala akan mengirim kaum lain untuk membantu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun, walau bagaimanapun, pekerjaan tersebut pasti akan tergenapi. Jadi, kita harus memperhatikan kondisi kita dan berusaha menghilangkan kekurangan dan kelemahan yang ada. Kelemahan-kelemahan apa saja yang harus dihilangkan? Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sekarang adalah zaman di mana di dalamnya terdapat ria, kesombongan, keangkuhan, dan sejenis ketakaburan. Egoisme, menganggap diri segala-galanya. Arogansi, bangga diri, angkuh, dan lain-lain, yakni sifat-sifat buruk telah mengalami perkembangan, sedangkan mukhlisina lahuddin, yakni sifat-sifat baik telah menguap ke udara. Tawakal dan tadbir dan lain-lain, semuanya seperti tidak berbekas. Sekarang Tuhan berkehendak untuk menyemai kembali benih-benih kebaikan tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, semua keburukan itu sekarang telah meningkat, sedangkan perbuatan baik telah sirna. Tetapi Allah Ta'ala yang paling penyayang kepada hamba-hambanya tidak ingin menyia-nyiakan hambanya. Dia sekarang telah menghendaki agar kebaikan terus meningkat dan keburukan hilang. Alhasil, masing-masing dari kita harus memeriksa apakah kita memainkan peran kita untuk memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihissalam ini? Apakah Anda berusaha keras untuk melenyapkan keburukan? Apakah Anda berjuang keras untuk mengadopsi kebajikan? Apakah kita berusaha keras untuk mencapai standar ibadah? Taufik untuk beramal saleh juga berasal dari karunia Allah Ta'ala. Jika kita tidak berusaha keras untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala yang diperoleh melalui ibadah yang semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan bukan hanya untuk memenuhi kepuasan diri saja, maka usaha kita sia-sia, atau keinginan untuk mencapai hal tersebut adalah sia-sia. Jadi, perlu untuk mengevaluasi dengan penuh ketelitian, perlu untuk banyak-banyak beristighfar, perlu untuk terus-menerus melakukan amalan sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, keikhlasan adalah prasyarat untuk amalan. Seperti yang difirmankan, mukhlisina lahuddin. Keikhlasan ini ditemukan di kalangan para abdal. Dia berfirman, ingatlah dengan baik bahwa siapapun yang menjadi milik Tuhan, maka Tuhan akan menjadi miliknya. Jadi, ini merupakan resep yang perlu diadopsi. Jika kita sendiri tidak memenuhi hak Allah Ta'ala, lantas mengatakan bahwa Allah tidak mendengar doa-doa kami, ada sebagian orang yang mengeluhkan demikian. Perlu untuk ditinjau dan dilihat sejauh mana kita telah memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala begitu penyayang, sehingga meskipun banyak kesalahan yang telah kita lakukan, Dia tetap terus menurunkan anugerahnya kepada kita. Jadi, kita harus memperhatikan bagaimana kita akan memenuhi hak Allah Ta'ala, dan hak terbesar Allah Ta'ala adalah memenuhi hak untuk beribadah kepadanya. Jika kita telah membangun masjid, maka penuhilah haknya. Datanglah untuk beribadah di dalamnya dengan penuh keikhlasan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Memang, ibadah dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala dengan penghambaan yang abadi tidak mungkin akan terwujud tanpa kecintaan pribadi. Dan yang dimaksud
Kecintaan di sini bukanlah kecintaan sepihak, melainkan kecintaan dua arah antara Sang Pencipta dengan makhluk. Sehingga api kilat yang menimpa manusia yang siap mati dan yang juga memancar dari dalam orang seperti itu, pada saat seperti itu, akan membakar semua kelemahan manusia, lalu keduanya bergabung bersama mengendalikan segenap wujud rohani. Jadi, seseorang harus menjaga salatnya dengan segenap tawajuh dan perhatian yang langgeng, dan itu akan terwujud ketika seseorang mencintai Allah Ta'ala. Kecintaan pribadi yang tidak diperuntukkan bagi siapapun. Dengan begitu, maka kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kecintaan manusia kepada Allah, kecintaan seorang hamba kepada Allah akan menimbulkan hasil yang membawa revolusi. Jadi mereka yang lelah setelah sedikit berdoa, atau mereka yang ingin mengetahui falsafah doa, yang ingin mengembangkan hubungan dengan Allah Ta'ala, harus mempertimbangkan hal ini. Jangan hanya mendatangi pintu Allah Ta'ala untuk memohon pada saat membutuhkan saja, melainkan kembangkanlah kecintaan pribadi kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencintai orang seperti itu, dan untuk itu perlu sepenuhnya mematuhi perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Penting juga untuk mencintai Rasulullah dan menaatinya dengan semangat cinta. Kemudian, kecintaan kepada Allah Ta'ala diekspresikan, dan ketika dua kecintaan ini bertemu, maka seperti yang dikatakan, hujan karunia Allah Ta'ala akan tercurah, yang mana hal itu di luar jangkauan fikiran manusia. Kemudian, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, karena manusia dilahirkan secara fitrah untuk Tuhan, sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menyimpan sesuatu untuk dirinya dalam fitrat manusia dan menjadikannya untuk dirinya sendiri melalui sarana yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya dari penciptaan kalian adalah bahwa kalian harus beribadah kepada Allah. Tetapi orang-orang yang meninggalkan tujuan sebenarnya dan sesuai dengan fitrah, lalu beranggapan bahwa satu-satunya tujuan hidup adalah untuk makan, minum, dan tidur seperti hewan, maka orang yang seperti itu telah terjauh dari karunia ilahi dan Allah Ta'ala tidak bertanggung jawab lagi atasnya. Hidup yang menjadi tanggung jawab itu adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tetapi setelah beriman, lalu mengubah sisi kehidupan, yakni hendaknya patuh secara seutuhnya dalam hal ini, yaitu menjadikan ibadah sebagai maksud dan tujuan dirinya. Beliau alaihissalam bersabda, tiada yang tahu akan kematian, pahamilah hal ini olehmu, bahwa tujuan Allah Ta'ala dalam melahirkanmu adalah supaya kamu beribadah kepadanya dan supaya segenap dirimu menjadi untuknya, dan janganlah dunia menjadi tujuan keberadaanmu. Beliau bersabda, aku berulang kali menjelaskan hal ini karena inilah satu-satunya hal yang untuknya manusia lahir, dan inilah perkara yang darinya mereka jauh. Aku tidaklah bermaksud bahwa kalian meninggalkan pekerjaan dunia, lalu meninggalkan istri dan anak, serta menyendiri di hutan atau gunung. Islam tidak memperkenankan hal demikian. Berdaganglah di muka bumi, dan penuhilah juga hak-hak anak dan istrimu. Inilah yang merupakan ajaran Islam. Beliau bersabda, kerahiban adalah bukan kehendak Islam. Islam ingin membentuk manusia menjadi sigap, cerdas, dan berkemampuan. Maka dari itu, saya sampaikan bahwa berupayalah sungguh-sungguh dalam perniagaan kalian. Di dalam hadis tertera bahwa siapa saja yang memiliki tanah, lalu ia tidak memanfaatkannya, maka kelak ia akan dihisab darinya. Alhasil, jika ada yang mengartikan untuk memisahkan diri dari pekerjaan dunia, maka ia telah melakukan kesalahan. Jadi, hal yang sebenarnya adalah, lihatlah bahwa segenap perniagaan yang kalian upayakan ini adalah bertujuan meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan janganlah kalian terkeluar dari kehendaknya, lalu mendahulukan gejolak-gejolak keinginan kalian. Alhasil, ini merupakan hal yang patut direnungi. Beliau alaihissalam bersabda demikian dengan penuh kepedihan, yaitu, aku berulang kali menekankan pada hal ini, janganlah melupakan hal ini,
yakni apa yang menjadi tujuan kehidupanmu? Jika kita mengaku berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, namun melupakan tujuan kehidupan kita, maka baiat kita menjadi tidak berguna dan ucapan kita menjadi kosong belaka. Maka dari itu, setiap Ahmadi hendaknya sekuat tenaga memikirkan, merenungkan, dan menilai bahwa berapa menitkah waktu yang saya berikan sepanjang hari untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apakah dengan salat yang hanya dilakukan beberapa menit, baik dengan kita memahami maknanya atau tidak, maka lantas kita dapat meraih tujuan keberadaan kita? Allah Ta'ala tidaklah melarang kita dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Bahkan seorang mukmin sejati, ia dalam pekerjaannya, dalam perdagangannya, dalam pertaniannya, berupaya untuk menggapai standar yang tertinggi. Meski demikian, beliau alaihissalam pun bersabda bahwa janganlah kalian melupakan tujuan kelahiran kalian dalam segenap usaha duniawi itu. Anda sekalian harus menjaga salat-salat Anda. Jika masjid telah berdiri, maka janganlah bangga dengan keindahan lahiriahnya saja. Tetapi, perhatikanlah keindahan sejati yang adalah lahir dari orang-orang yang beribadah secara hakiki. Berjalanlah di atas ketakwaan dan berupayalah menggapai derajat-derajat ketakwaan. Ketika hal ini terwujud, maka Anda akan dapat disebut sebagai orang-orang yang beribadah secara hakiki. Lalu Allah Ta'ala berfirman, pekerjaan dari hamba-hamba yang beribadah secara hakiki adalah mereka pun mengupayakan kesucian lahir dan batin. Maka dari itu, orang-orang yang salat, secara umum mereka diperintahkan untuk menjaga kebersihan pakaian-pakaiannya dan berwudu setiap sebelum salat, karena kesucian lahir pun memberi pengaruh kepada keadaan batin manusia. Selain itu, dengan berwudu pun manusia menjadi lebih segar dan ia dapat memberi perhatian yang benar ke arah salat. Kemudian bersama dengan perintah salat, terdapat juga perintah yaitu makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Makna umum darinya adalah makan makanan secara seimbang, yaitu seorang mukmin tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Sehingga dari perintah untuk tidak berlebihan tadi, maka kesehatannya akan terus baik dan ia pun dapat beribadah dengan corak yang sebenarnya. Kedua, hal ini pun bermakna bahwa tujuan kehidupan dari mukmin hakiki bukanlah makan minum dan berbaring, karena Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa hal demikian adalah kekhasan dari hewan. Dan saya baru saja mengutip sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, di mana di dalamnya pun beliau menjelaskannya bahwa ini adalah pekerjaan hewan. Lalu dengan membaca lebih lanjut, maka hal ini pun bermakna bahwa janganlah mengejar, bahkan janganlah terus-menerus mengejar hanya sarana-sarana dan keinginan duniawi semata, tetapi kenalilah apa yang menjadi tujuan dari kelahiranmu. Seorang hamba Tuhan yang hakiki pun pasti melakukan pekerjaan duniawi, tetapi ia tidaklah sedemikian tenggelam di dalamnya hingga ia kehilangan kesadarannya bahwa kini telah tiba waktu sholat, di mana ia harus sholat. Seharusnya hendaklah ia segera berpikir saat tiba waktu sholat bahwa kini waktu pekerjaan duniawi saya telah habis dan saya harus hadir di hadapan Allah Ta'ala. Dan salat saya haruslah sedemikian rupa demi memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, yaitu salat dengan seindah-indahnya dan tidak dengan tergesa-gesa. Bersama dengan kebersihan dan keindahan lahiriah, penuhilah juga kalbu kalian dengan perhiasan takwa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, memang benar bahwa kalian diizinkan untuk makan dan minum. Segala sesuatu yang baik dan suci telah diciptakan untuk kalian dan jaiz bagi kalian. Dan kalian diizinkan dalam berbagai perdagangan dan pekerjaan duniawi. Tetapi apabila hal-hal ini justru menghalangi kalian dari ibadah kepada Allah Ta'ala, melupakan kalian untuk pergi ke masjid dan beribadah, maka ini adalah melampaui batas. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang melampaui batas. Orang-orang ada yang berkata bahwa mengapa sampai ada 5 salat yang diwajibkan? Hal ini sangatlah sulit untuk era sekarang ini. Bagaimana bisa manusia meluangkan diri dari pekerjaannya untuk melaksanakan salat 5 waktu itu? Allah Ta'ala berfirman, ini tidaklah sulit. Karena sesungguhnya kalian hanyalah memikirkan hal-hal duniawi dan melupakan Allah Ta'ala. Dan ini adalah hal yang melampaui batas. Lalu,
tindakan yang melampaui batas ini secara perlahan akan membawa kalian menjauh dari Allah Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala menampakkan ketidaksenangannya kepada seseorang, maka ia tidak lagi menjadi sesuatu. Terserah ia ingin berkata apa saja, bahwa ia adalah Muslim, adalah Ahmadi, dan telah berbaiat kepada Imam Zaman sesuai dengan perintah Rasulullah. Tetapi, amalannya terus menjadikannya menuai ketidaksenangan Allah Ta'ala. Alhasil, Allah Ta'ala telah memberikan ajaran yang berimbang, yaitu carilah penghidupan duniawi, tetapi agama pun harus senantiasa dikedepankan. Janganlah melampaui batas dalam hal ini. Mukmin hakiki adalah ia yang mendahulukan agama dari dunia. Tatkala seorang insan secara hakiki mendahulukan agama daripada dunia, maka Allah Ta'ala pun akan membukakan jalan-jalan baru untuk penghidupannya. Dan dia pun akan menganugerahkan keberkatan di dalam pekerjaannya. Alhasil, siapa saja yang berjalan di atas perintah-perintah Allah Ta'ala, dan ia menjalankan kehidupannya sesuai dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan ia berupaya untuk meraih standar dalam ibadah-ibadahnya, maka dengan karunia Allah Ta'ala, ia pun akan mendapatkan keperluan duniawi. Ya, keinginan-keinginan akan ketertarikan duniawi kini semakin meningkat. Jika ini semakin meningkat, maka ini adalah laksana api yang tidak akan padam. Jika insan tegak di atas agama, maka kehendak-kehendak duniawi ini tidak akan menyala setiap waktu. Sebab sesungguhnya ini adalah api yang tidak pernah padam dan manusia menjadi sama sekali larut di dalamnya. Dan di akhirat yang merupakan kehidupan yang hakiki, ia tidak mendapatkan apapun. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang yakin akan Tuhan dan hari akhir. Maka dari itu, hendaklah kita termasuk di antara orang-orang beriman tersebut yang memakmurkan masjid-masjid. Tanda dari orang yang memakmurkan masjid adalah ia yang menantikan salat yang satu dengan salat yang lainnya, yakni kapan tiba waktu salat dan kita pergi untuk menunaikannya. Jadi, inilah tujuan pembangunan masjid, yaitu kita harus memakmurkannya. Dan apa upaya kita untuk memakmurkannya? Alhasil, setelah membangun masjid ini, mereka yang tinggal di sini pun harus memakmurkannya. Dan inilah jalan untuk menarik karunia-karunia Allah Ta'ala, untuk mengislah diri dan keturunan kita, serta mengikatkan keturunan-keturunan kita dengan Allah Ta'ala. Jika tidak, gemerlap era di zaman ini akan menjauhkan keturunan kita dari agama. Dari masa kanak-kanaklah mereka perlu untuk dipautkan dengan masjid dan diajarkan tentang pentingnya agama. Dan ini adalah tugas dari kedua orang tua. Bersama dengan itu, hendaknya juga diingat bahwa dengan membangun masjid ini, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, dan dengan peresmian masjid ini, maka jemaat akan semakin dikenal luas. Masjid ini dan Islam akan menjadi tersebar. Jalan-jalan pertabligan akan terbuka, dan hubungan-hubungan akan terjalin lebih luas. Jadi, seraya menarik faedah dari hal-hal ini, setiap Ahmadi pun bertugas untuk menyebarkan pesan Islam dan Ahmadiyah. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, saat ini jemaat kita sangat membutuhkan masjid-masjid. Ini merupakan rumah Tuhan. Di desa dan kota mana saja masjid kita berdiri, maka yakinlah bahwa pondasi kemajuan jemaat telah berdiri. Namun syaratnya adalah bahwa pembangunan masjid ini disertai dengan niat keikhlasan. Tempuhlah itu semata demi Allah. Alhasil, sebagaimana sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa dengan masjid maka pondasi kemajuan jemaat telah berdiri, maka jika upaya-upaya para Ahmadi di sini adalah berdasarkan keikhlasan, jika para Ahmadi mencapai standar ibadahnya, maka insya Allah jemaat di sini pun akan maju. Anggaplah bahwa kini pondasi kemajuan telah tertanam. Jadi, tingkatkanlah terus standar ibadah-ibadah dan keikhlasan Anda sekalian.
Teruslah juga mewariskan keikhlasan dan pentingnya doa serta ibadah ini kepada segenap keturunan Anda sekalian, sehingga di dalam dunia materi yang penuh daya tarik ini pun kita dapat melihat lahirnya suatu revolusi. Hadrat Masih Maud bersabda, keindahan sebenarnya dari masjid bukanlah berkaitan dengan bangunannya, tetapi dengan orang-orang di dalamnya yang salat dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada semua untuk dapat menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan memakmurkan masjid ini. Semoga Allah Ta'ala pun menerima doa-doa dan ibadah-ibadah kita. मसाजिद की बड़ी ज़रूरत है। ये खाना खुदा होता है। जिस गांव या शहर में हमारी मस्जिद कायम हो गई तो समझो कि जमात की तरक्की की बुनियाद पड़ गई। लेकिन शर्त यह है कि क़याम मस्जिद में फरमाया, शर्त यह है कि क़याम मस्जिद में नीयत बाखलास हो, महज लिल्लाह उसे किया जावे। बस जैसा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मस्जिद से जमात की तरक्की की बुनियाद पड़ गई। अगर यहाँ के अहमदियों की कोशिशें इखलास से होंगी, इबादतों के मायार होंगे, तो इंशाअल्लाह जमात की तरक्की की यहाँ भी समझेंगे बुनियाद पड़ गई है। अब बस अपनी इबादतों और इखलास के मायार बढ़ाते चले जाएं, अपनी नस्लों में भी इस इखलास और दुआ की अहमियत और इबादत की अहमियत को मुंतकिल करते चले जाएं। तो इस मादी दुनिया के दिलदादों में भी हमें इनकलाब पैदा होता देखेंगे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मस्जिदों की असल ज़ीनत इमारतों के साथ नहीं है, बल्कि उन नमाजियों के साथ है जो इखलास के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो इखलास के साथ नमाज़ें पढ़ने वाले हों और इस मस्जिद को आबाद करने वाले हों। अल्लाह ताला हमारी दुआओं और इबादतों को भी कबूल फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.